Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiasila Maharani dengan NIM 2402009502089. Baik, di sini akan saya menjelaskan tentang sistem pakar diagnosis perkembangan dan gangguan perkembangan anak dan balita menggunakan metode Ascertain Vectoring berbasis web. Adapun latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi kecerdasan buatan memungkinkan dibuatnya sistem pakar yang dapat meniru cara kerja pakar dalam mendiagnosis penyakit. Anak-anak merupakan kelompok rentan karena sistem imun mereka belum berkembang optimal. Namun banyak orang tua kesulitan mengenali gejala awal penyakit akibat keterbatasan akses ke tenaga ahli, kurangnya pengetahuan, kemiripan gejala, dan ketidakpastian kondisi medis. Keterlambatan diagnosis dapat berdampak serius pada kesehatan anak, sehingga diperlukan sistem bantu diagnosis yang mudah diakses dan akurat. Metode Ascertain Vector dipilih karena mampu mengolah tingkat keyakinan pakar terhadap gejala sehingga cocok untuk mendukung diagnosis penyakit serta gangguan perkembangan anak. Adapun rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang tadi dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, belum tersedia sistem pakar berbasis web yang dapat membantu orang tua melakukan diagnosis dini penyakit atau gangguan perkembangan pada anak. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Ascertain Vector untuk menangani ketidakpastian data gejala. Dan yang ketiga, bagaimana membandingkan efektivitas metode Ascertain Vector dengan metode lain seperti Deep Shaver dan Forward Chaining. Adapun tujuan penelitiannya yaitu tujuan penelitian ini ialah yang pertama, merancang dan membangun sistem pakar berbasis web untuk membantu diagnosis penyakit atau gangguan perkembangan pada anak. Yang kedua, menerapkan metode Ascertain Vector sebagai metode inferensi utama dalam sistem. Yang ketiga, mengolah dan menghitung tingkat keyakinan diagnosis berdasarkan input gejala dari pengguna. Yang keempat, membandingkan hasil metode Ascertain Vector dengan metode lain untuk melihat keunggulan dan keakurasiannya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi orang tua membantu mengenali gejala awal penyakit atau gangguan perkembangan anak, memperoleh informasi awal sebelum melakukan konsultasi medis, dan bagi tenaga kesehatan menjadi alat bantu untuk mendeteksi dini sebelum penanganan lanjutan, mendukung proses pengembalian keputusan medis berbasis data. Bagi peneliti menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait diagnosis anak menggunakan metode Ascertain Vector, dan bagi institusi pendidikan sebagai sumber pembelajaran mengenai sistem pakar dan implementasinya di bidang kesehatan. Adapun batasan masalahnya agar peneliti dan para tenaga kesehatan, batasan masalah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pakar hanya fokus pada penyakit umum dan gangguan perkembangan pada balita atau anak sesuai data yang terdapat dalam paper. Yang kedua, metode inferensi yang digunakan adalah Ascertain Vector. Ketiga, gejala digunakan hanya gejala yang telah didefinisikan di awal berdasarkan referensi jurnal dan pakar. Keempat, sistem yang dibangun bersifat berbasis web, tidak mencakup platform mobile. Dan yang kelima, output system merupakan persentase tingkat keyakinan terhadap kemungkinan penyakit. Adapun metode penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu peneliti melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data penyakit, gejala, dan tingkat keyakinan pakar dari jurnal serta penelitian terdahulu. Data ini kemudian digunakan untuk menyusun basis pengetahuan dalam bentuk aturan if dan then yang menggambarkan hubungan antara gejala dan penyakit. Selanjutnya diterapkan metode Ascertain Vector atau CF untuk menghitung tingkat keyakinan diagnosis. Setiap gejala diberikan nilai CF berdasarkan keyakinan pakar, kemudian dikombinasikan dengan input pengguna untuk menghasilkan presentasi kemungkinan penyakit. Penelitian juga mencakup pengembangan sistem pakar berbasis web di mana antarmuka dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh orang tua maupun tenaga kesehatan. Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan evaluasi dan validasi dengan membandingkan hasil diagnosis sistem dan dengan data pakar serta hasil penelitian sebelumnya.
Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.